Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Triana, mahasiswi S2 Ilmu Kebidanan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai perdarahan antepartum atau perdarahan yang terjadi pada kehamilan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian yang sedang mencari informasi mengenai perdarahan pada kehamilan. Oke, baiklah, langsung saja kita ke materi pembahasan. Yang pertama adalah apa itu perdarahan antepartum? Perdarahan antepartum adalah salah satu perdarahan yang terjadi pada ibu hamil di usia sekitar 24 minggu. Biasanya terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu tetapi sebelum persalinan dimulai. Ini bisa menjadi tanda masalah serius dan memerlukan perhatian medis. Perlu untuk diketahui bahwa perdarahan pada kehamilan masih merupakan penyebab utama kematian pada ibu dan bayi. Maka dari itu, kita perlu memeriksakan kehamilan kita secara rutin agar dapat mendeteksi komplikasi yang terjadi dan dapat melakukan penanganan sesegera mungkin. Selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala perdarahan antepartum. Gejala utama perdarahan antepartum adalah keluarnya darah melalui vagina atau jalan lahir. Perdarahan ini dapat disertai dengan nyeri ataupun tidak. Nyeri perut yang tanda gejala yang umum terjadi yaitu nyeri perut yang parah, kontraksi yang tidak teratur, dan perasaan pusing atau pingsan. Jika mengalami tanda-tanda ini selama kehamilan, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter atau bidan untuk evaluasi dan perawatan yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke jenis perdarahan antepartum. Jadi, perdarahan antepartum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu plasenta previa, yang kedua ada solusio plasenta, dan yang ketiga ada vasa previa. Kita masuk ke perdarahan pada plasenta previa. Plasenta previa adalah kondisi di mana plasenta menempel terlalu rendah di dalam rahim dan menutupi jalan lahir sebagian atau seluruhnya. Ini dapat menyebabkan perdarahan antepartum dan menjadi faktor risiko komplikasi selama persalinan. Kita bisa lihat di slide selanjutnya ada gambar tentang plasenta previa. Tanda dan gejala plasenta previa meliputi yang pertama itu perdarahan vagina yang tidak terduga, terutama setelah usia kehamilan 20 minggu. Yang kedua, ada perdarahan yang mungkin berlangsung secara intermiten atau secara terus-menerus. Dan yang ketiga, ada perdarahan yang biasanya tidak disertai dengan rasa nyeri. Yang keempat, kadang-kadang tidak ada gejala selain perdarahan, tetapi pada kasus yang lebih parah dapat menyebabkan nyeri perut atau kontraksi. Apa yang harus dilakukan saat kita mengalami plasenta previa? Yaitu yang pertama, segera hubungi dokter atau bidan Anda untuk mendapatkan evaluasi medis. Yang kedua, hindari aktivitas fisik yang berat dan beristirahat dengan posisi yang nyaman. Yang ketiga, jangan memasukkan benda apapun ke dalam vagina, termasuk tampon. Jika perdarahan berat atau terus-menerus, segera pergi ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Selanjutnya kita masuk ke solusio plasenta. Bisa kita lihat dari gambar. Solusio plasenta adalah kondisi di mana plasenta terlepas sebagian atau seluruhnya dari dinding rahim sebelum bayi lahir. Ini bisa menjadi keadaan darurat medis yang serius karena dapat mengganggu pasokan oksigen dan nutrisi ke bayi dan meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu.
Apa tanda dan gejalanya? Tanda dan gejala solusio plasenta itu meliputi yang pertama, perdarahan vagina yang terjadi tiba-tiba dan seringkali sangat berat. Yang kedua, ada nyeri perut yang hebat, terutama jika plasenta terlepas secara signifikan. Yang ketiga, kontraksi rahim yang tidak teratur atau terus-menerus. Yang keempat, detak jantung janin yang tidak normal atau tidak terdeteksi. Selanjutnya kita masuk ke fase previa. Fase previa adalah kondisi langka di mana pembuluh darah janin terletak di dekat atau melintasi jalan keluar bayi dari rahim. Ketika pembuluh darah ini pecah, bisa menyebabkan perdarahan hebat dan bahaya bagi bayi. Apa sih tanda dan gejalanya? Yang pertama itu ada perdarahan vagina yang tiba-tiba dan seringkali berat, terutama selama atau setelah ketuban pecah. Yang kedua, perdarahan yang mungkin tidak disertai nyeri perut atau kontraksi. Yang ketiga, ada detak jantung janin yang tidak normal. Yang keempat, ada tekanan darah rendah pada ibu. Jadi, jika kita mengalami tanda dan gejala seperti yang saya sebutkan tadi, pada plasenta previa, solusio plasenta, dan fase previa, sangat penting untuk segera mendapatkan perawatan medis darurat untuk mencegah komplikasi serius bagi ibu dan bayi. Seperti yang saya katakan, itulah pentingnya kita memeriksakan kehamilan secara rutin agar komplikasi yang terjadi segera ditangani untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Lalu kita masuk ke asuhan pada plasenta previa. Jadi berdasarkan klinis pasien ya, plasenta previa ini asuhannya yaitu pasien yang asimptomatik atau mengalami perdarahan aktif. Jadi asuhan kebidanan pada plasenta previa ini bertujuan untuk memantau kondisi ibu dan bayi dengan cermat serta mengelola komplikasi yang mungkin terjadi. Langkah-langkah asuhan yang dapat diberikan ini harus dilakukan oleh tenaga medis. Yang pertama itu evaluasi dan diagnosis. Dokter akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengkonfirmasi diagnosis plasenta previa melalui pemeriksaan fisik, USG, dan jika diperlukan pencitraan medis lainnya. Yang kedua itu memantau terus-menerus ibu dan detak jantung janin untuk menghindari komplikasi lainnya. Yang ketiga itu istirahat dan pengelolaan aktivitas. Yang keempat, persiapan persalinan jika plasenta previa terdeteksi pada tahap awal. Yang kelima adalah perawatan di rumah sakit. Jadi ini perlu dilakukan di rumah sakit ya, bukan di rumah. Jadi jika mengalami perdarahan aktif harus langsung ke rumah sakit. Jadi setiap kasus plasenta previa dapat berbeda, oleh karena itu perawatan spesifik akan disesuaikan dengan kebutuhan individu ibu dan bayi. Penting untuk mengikuti instruksi dan saran medis yang diberikan oleh dokter atau bidan. Lalu selanjutnya kita masuk ke asuhan kebidanan pada solusio plasenta. Asuhan kebidanan pada solusio plasenta bertujuan untuk mengelola kondisi darurat tersebut dengan segera dan meminimalkan resiko komplikasi baik bagi ibu maupun bagi bayi. Sama seperti plasenta previa, apa yang perlu dilakukan yaitu evaluasi dan diagnosis cepat. Dokter atau tenaga medis akan segera melakukan evaluasi untuk mengkonfirmasi diagnosis solusio plasenta melalui pemeriksaan fisik. Lalu yang kedua, stabilisasi ibu itu perlu dilakukan di rumah sakit, yaitu dengan pemberian cairan intravena, transfusi darah, atau obat-obatan lain. Yang ketiga itu adalah memonitor bayi, memonitor itu dengan cara detak jantung janin dipantau secara ketat untuk mengevaluasi kesehatan bayi dan memastikan pasokan oksigen yang adekuat.
Yang keempat itu adalah persiapan persalinan darurat. Jika solusi plasenta terjadi pada tahap kehamilan yang cukup maju, persalinan darurat mungkin diperlukan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Persalinan dapat dilakukan melalui operasi sesar atau persalinan per vaginam, tergantung pada kondisi ibu dan bayi. Selanjutnya kita masuk ke Jadi setiap kasus solusi plasenta ini dapat berbeda-beda ya. Oleh karena itu, perawatan spesifik akan disesuaikan dengan kebutuhan ibu dan bayi. Jadi harus ditangani oleh petugas medis. Selanjutnya kita masuk ke asuhan pada fase previa. Asuhan kebidanan pada fase previa harus dilakukan dengan hati-hati dan cepat, karena kondisi ini dapat berpotensi mengancam jiwa, baik bagi ibu maupun bagi bayi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang tenaga medis yaitu mendiagnosis dengan cepat. Fase previa harus didiagnosis secepat mungkin melalui pemeriksaan ultrasonografi atau yang biasa kita sebut dengan USG, terutama pada pasien dengan riwayat plasenta previa atau adanya tanda-tanda perdarahan per vaginam. Yang kedua itu penanganan perdarahan. Jika terjadi perdarahan, langkah pertama adalah memastikan kestabilan ibu dengan memberikan cairan intravena dan darah jika diperlukan untuk mengatasi kehilangan darah. Yang ketiga itu ada persiapan untuk persalinan darurat. Jika fase previa terdeteksi selama kehamilan, persalinan darurat melalui operasi sesar akan direncanakan untuk mencegah resiko perdarahan hebat saat persalinan pervaginam. Yang keempat itu ada perawatan pasca persalinan. Setelah persalinan, ibu akan dipantau secara ketat untuk memastikan tidak ada komplikasi pasca persalinan, seperti perdarahan postpartum atau infeksi. Penting untuk dicatat ya, bahwa fase previa adalah kondisi darurat medis yang memerlukan penanganan segera oleh tim medis yang berpengalaman dalam penanganan kehamilan yang rumit. Oleh karena itu, konsultasikan dengan dokter atau bidan segera jika ada kecurigaan terhadap fase previa. Selanjutnya kita masuk ke cara mengatasi perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum merupakan kondisi serius yang perlu mendapat penanganan secepat mungkin. Jika mengalami perdarahan antepartum, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, hubungi dokter atau bidan. Segera minta bantuan medis untuk evaluasi dan perawatan yang tepat. Yang kedua, beristirahat dan hindari aktivitas fisik yang berat. Cobalah untuk tetap tenang dan tidak panik. Jadi jika mengalami perdarahan antepartum, jangan panik. Hal yang harus dilakukan yaitu kita ke fasilitas kesehatan dan memeriksakannya. Yang ketiga, jangan memasukkan apapun ke dalam vagina termasuk tampon dan hindari hubungan seksual. Seperti yang sudah dibahas adalah tadi hubungan seksual itu memicu perdarahan per vaginam ya. Terus yang keempat itu monitor perdarahan dan gejala lainnya seperti nyeri perut atau kontraksi. Catat waktu dan durasi perdarahan serta intensitas gejala lainnya. Jadi, jika kita mengalami perdarahan, yang harus kita lakukan itu adalah kita tahu kapan perdarahannya, bagaimana kontraksinya, agar nanti kita bisa memberikan informasi tersebut kepada tenaga medis. Yang kelima, jika perdarahan sangat berat atau terus-menerus, segera pergi ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat atau hubungi layanan darurat setempat untuk bantuan medis. Ingatlah bahwa perdarahan antepartum bisa menjadi tanda masalah serius dan memerlukan perhatian medis. Segera, tindakan cepat dan pengelolaan yang tepat dapat membantu mengurangi resiko komplikasi bagi bayi dan
Jadi yang saya tekankan sekali lagi, harus melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin agar komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dapat segera ditangani oleh tenaga medis dan tidak menyebabkan kematian pada ibu ataupun pada janin. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini. Saya berharap dukungan dari teman-teman dengan memberikan tanggapan di kolom komentar dan jangan lupa untuk memberikan like. Saya juga akan mencantumkan sosial media serta email saya agar teman-teman sekalian bisa memberikan tanggapannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.